Selanjutnya kita akan ngebahas terkait keseimbangan dan kesejahteraan sosial. Nah, di sini tuh bagaimana sih pasar menentukan produksi, apakah dapat memproduksi sesuai dengan jumlah yang benar, kan ya. Nah, jadi di sini tuh kan komponen dari si Eee, apa ya, produksi itu kan dia market-nya gitu ya, market itu kan sebagai tempatnya gitu ya, tempat untuk interaksi atau bisa kita bilang bertemunya antara penjual pembeli atau interaksi terkait demand dan supply. Nah, di mana ada juga disebut dengan market equilibrium. Nah, itu adalah kombinasi harga dan jumlah yang memuaskan baik permintaan maupun penawaran. Atau bisa kita bilang yang titik equilibrium-nya di mana gitu. Jadi kan titik equilibrium itu titik di mana apa ya, titik yang paling baik gitu ya, karena itu titik yang berapa yang diminta dan berapa yang ditawarkan dan berapa yang harga yang ingin ditawarkan dan yang dibeli itu sudah sesuai, sudah yang apa ya namanya, sudah menjadi paling balance-nya ya, paling seimbang untuk kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumennya. Baru ada welfare economics. Nah, welfare economics itu berarti tentang penentu kesejahteraan, baik untuk produsen dan masyarakat, gitu ya. Nah, karena tadi kita berhubungan dengan pasar, ada terkait dengan permintaan, ada penawaran, kita akan bahas kembali terkait permintaan. Nah, ke permintaan itu adalah kurva yang menunjukkan jumlah barang yang diminta oleh setiap harga, yang diminta oleh individu pada setiap harganya. Nah, didapatkan dengan menemukan bandel maksimalisasi utilitas pada setiap harga. Sedangkan ini adalah contoh kurva permintaan. Jadi kurva permintaan itu lebih relatif condong apa ya, slope-nya miring ke bawah atau kayak seperti indifferent curve. Misalnya di sini tuh kalau misalnya harganya 12, maka yang minta maaf, oh ini bandel sih. Bandel misalnya ada harganya 12, maka kuantitasnya diminta 4 ketika P-nya turun menjadi 8, kuantitasnya jadi 6, naik 2. Sedangkan di C ini, ketika kuantitasnya turun lagi jadi 6, maka kuantitasnya movie-nya bakal naik. Jadi kurvanya miring ke bawah atau slope-nya bernilai negatif, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada juga yang namanya elastisitas of demand. Jadi itu persentase perubahan dari berapa banyak sih perubahan yang diminta akibat dari perubahan dari harganya. Jadi berapa persentase perubahan dari kuantitas permintaan akibat perubahan harga. Itu aja sih. Jadi Q-nya berubah akibat si harganya itu untuk elastisitas permintaan. Nah, rumusnya adalah delta Q bagi Q dibagi lagi sama delta P bagi delta P. Sedangkan untuk selanjutnya adalah elastisitas permintaan seringkali negatif. Jadi ketika jumlah yang diminta turun, maka harganya tuh pasti naik gitu, karena ya balik lagi gitu kan. Kita pengen masyarakat konsumen itu pengen harga itu murah, maka kita akan membelinya. Ya, namanya kita konsumen. Tuh. Tapi kan sebaliknya, kalau produsen pengen harga yang mahal. Elastisitas permintaan biasanya tidak konstan sepanjang kurva permintaan. Nah, biasanya perubahan harga pada satu barang akan berakibat sama terhadap permintaan barang yang lain. Jadi saling berkesinambungan. Gitu. Jadi kalau harga satu barang itu naik gitu kan ataupun berubah, maka permintaan barang lain juga akan berubah. Nah, di sini pengaruh dari harga satu barang pada permintaan barang lain adalah cross price elasticity. Nah, di sini ada dua kategori untuk elastis permintaan, yaitu perfectly inelastis dan perfectly elastis. Nah, kalau untuk perfectly inelastis adalah kurva permintaan vertikal dan jumlah yang diminta tidak berubah ketika harga naik. Nah, jadi di sini itu kalau yang ini gitu kan, bentuknya itu adalah seperti ini. Nih, jadi kan ketika ini kan P ya, ini P, ini Q. Nah, ketika dia P-nya berubah setiap saat gitu ya,
harga yang dia terus naik, tapi Q-nya tetap. Sedangkan untuk perfectly elastis, dia kan di sini katanya kurva permintaan tuh horizontal. Nah, horizontal berarti dia seperti ini. Jadi, ketika terjadi perubahan kuantitas, ini berubah jadi 1, jadi 2, jadi 3, tapi present dia tetap, misalnya di 3 terus. Nah, itu artinya dari elastisitas tidak terbatas atau perfectly inelastis. Selanjutnya adalah ini, kita ngebahas terkait kurva penawaran. Nah, untuk kurva penawaran sendiri itu adalah kurva yang menunjukkan jumlah barang perusahaan yang diinginkan atau diproduksi yang akan nanti ditawarkan gitu. Jadi namanya teman-teman pasti tahu berarti kan kalau penawaran dari sisi produsen, jadi berapa barang yang ingin ditawarkan ataupun dengan harga tertentu itu sih. Nah, penawaran outcome dari maksimalisasi keuntungan perusahaan. Nah, perusahaan itu kan memproduksi output menggunakan fungsi produksi, yaitu Q sama dengan K kali labor, atau bisa bilang akar dari KL. Jadi dia berapa capitalnya, berapa labornya. Nah, itu untuk yang komponen menentukan berapa fungsi produksi dari yang berapa yang produsen akan jual. Nah, di sini ada juga konsep dari maksimalkan keuntungan. Ada marginal productivity dan ada marginal cost. Marginal productivity itu artinya akibat dia lebih ke output dan inputnya, gitu kan ya. Atau sebaliknya dari input ke output. Jadi kita dari input ini kan kita bilang sebagai barang bahan bakunya. Jadi ketika kita nambah bahan baku, berapa sih output perusahaan yang berubah seperti itu. Jadi marginal productivity. Jadi sedangkan kalau marginal cost itu, kalau kita biaya incremental kenaikan harga dari perusahaan yang memproduksi lebih dari 1 unit output. Jadi sebenarnya hampir sama, tapi kalau marginal cost itu lebih kepada biayanya, sedangkan kalau marginal productivity itu lebih ke kuantitasnya, gitu ya. Nah, biasanya perusahaan itu memilih kuantitas untuk memaksimalkan keuntungan, perbedaan antara pendapatan dan biaya. Nah, keuntungan dimaksimalkan ketika marginal cost-nya itu sama dengan marginal revenue. Jadi, ya artinya kan kalau kita belajar dulu itu kan profit itu yang maksimal itu ya 0 gitu ya. Tapi kenapa sih mau pusat untuk 0? Itu nanti lagi ceritanya ya. Nah, ini adalah contoh ke penjelasannya terkait supply and demand. Grafiknya. Baru ada efisiensi sosial. Nah, apa sih itu social efisiensi? Nah, social efisiensi adalah keuntungan besar yang diperoleh masyarakat dari semua perdagangan dalam pasar. Atau kita bilang ya, keuntungan bersih yang diperoleh masyarakat dari semua perdagangan dalam pasar yang terdiri dari surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, surplus produsen adalah keuntungan yang didapat konsumen dari mengkonsumsi barang. Nah, di atas harga yang ingin dibayarkan untuk suatu barang. Nah, harga yang dibayarkan untuk suatu barang yang kita sebut dengan WTP atau willingness to pay. Sedangkan kalau untuk surplus produsen itu keuntungan yang produsen dapatkan dari penjualan barang di atas biaya produksi barang. Nah, kita contohnya aja sih nanti lebih gampang. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan ada ya, yang A ini adalah consumer surplus. Jadi, di sini kan tadi, di sini katanya bahwa keuntungan itu di atas harga yang ingin dibayarkan dari suatu barang. Nah, ini kan price-nya ini tuh kan, misalnya X lah, ini kan titik Z ini adalah titik equilibrium. Nah, tapi kan ada di sini tertentu yang kalau bisa kita gambarkan ini kan ada juga nih kuantitas yang diminta ketika harga di sini. Kita tarik garis lurus misal di sini ya. Ada yang ketika harga di sini kan ada juga nih kuantitas yang dimiliki. Ketika harga di sini juga ada nih kuantitasnya, ketika harga di sini ada. Nah, ketika harganya di titik W ini kan berarti dia tidak akan ada yang membeli lagi, ya kan? Karena sini 0. Nah, jadi kan kita kalau di sini bisa kita katakan nih. Nah, di sini itu kan keuntungan yang didapatkan konsumen dari konsumsi barang di atas harga yang dibayarkan untuk suatu barang. Nah, jadi kan kalau misalnya nih kita
punya keinginan membayarnya gitu kan, keinginan membayarnya, di sini harga yang dibayarkan untuk suatu barang. Nah, atau bisa kita bilang WTP-nya misalnya ada 100 gitu kan, tetapi ternyata harga barangnya itu ada hanya berapa? Hanya 40. Nah, berarti kan ada surplus konsumen. Ya ada surplus konsumennya 60 gitu. Jadi seperti itu. Jadi kan masih ada ini kan kayak harga yang ingin kita bayarkan kan ada misalnya misalnya equilibrium itu 90, maaf 50. Tapi kan ada juga yang apa namanya ya, yang mau membayar untuk suatu barang itu tuh nggak 50, misalnya 60, 70, 80. Nah, kan itu kan masih misalnya di sini itu tuh 100 kalau bisa kita bilang nih. Nah, ini 100, di sini ada 50. Nah, kan dari harga 100 dari 50 sampai 100 ini tuh masih ada yang mau membeli si quantity ini, tapi semakin lama yang membeli itu semakin berkurang ketika harga itu naik. Nah, jadi kan ini harga yang ingin dibayarkan. Nah, kalau kita pingin harga yang dibayarkan gitu, yang di equilibrium ini, kan ada orang yang mau membayar itu tuh 90 untuk barang ini, tapi yang kita bayarkan itu tuh hanya 50 gitu. Jadi kan kita dapat sebagai konsumen kita dapat keuntungan itu 40 gitu. Nah, kayak sama nih, ada yang mau membeli barang itu tuh 95 gitu kan. Tapi ternyata harga yang kita bayarkan untuk mendapatkan yang barang itu tuh ternyata hanya 50. Berarti kan kita ada untung ya, konsumen surplus kita ada 45. Jadi dia itu pasti di bawah kurva apa namanya, kurva demand-nya, tapi di atas harga normalnya gitu. Itu sih untuk yang consumer surplus-nya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, ini sama, kalau ini hampir sama, tapi kita lebih ke gini aja. Kan ada orang yang dari sisi produsen. Nah, kalau di sini ya ada orang yang pengen, sebenarnya bukan pengen ya, kan si orang itu bayarnya pengennya rendah, tapi karena ada yang namanya apa namanya, harga yang ditentukan gitu ya, harga yang ditentukan, ya makanya dia dapat sesuai dengan harga yang ditentukan dia gitu. Kalau pengertiannya kan gitu ya, Nah, nih itu adalah keuntungan yang produsen dapatkan dari penjualan barang di atas biaya produksi barang gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kalau ini kita balikkan lagi, kalau ini dari sisi produsennya. Jadi dia misalnya kalau ini tuh kayak ya katanya kalau misalnya dia barangnya harusnya nilainya 50 misalnya gitu kan, tapi dia jualnya jadi 100 karena 100 itu adalah uh, equilibrium-nya seperti itu. Ya kita bakal dapat untung itu kan ya si produsennya. Sedangkan ini adalah gambar total surplusnya. Kalau di sini disebut sebagai total social surplus-nya di sini ya. Ini total surplus baik yang warna biru dan warna pink. Gitu. Selanjutnya adalah keseimbangan kompetitif untuk maksimalkan efisiensi sosial. Yang pertama, teori fundamental pertama kesejahteraan ekonomi adalah keseimbangan kompetitif ketika penawaran sama dengan permintaan. Itu akan memaksimalkan efisiensi sosial. Ya jelas, karena kalau seperti ini kan berarti kan setiap itu tuh sudah apa ya namanya, sudah efisien, artinya baik produsen, baik konsumen itu sudah sudah sepaham ataupun sudah setuju. Makanya yang paling apa namanya, yang paling efisien itu ketika QD-nya sama dengan QS. Sedangkan kalau dead weight loss atau DWL itu ya akibat penurunan efisiensi sosial dari menjaga perdagangan agar keuntungan melebihi biaya. Nah, itu biasanya pajak nih, kayak gini nih. DE ini biasa digambarkan sebagai dead weight loss. Jadi kan kalau itu kan bakal menurunkan apa ya, menurunkan surplus kita gitu ya.
Ya contoh kan pajak sih, gitu. Jadi kan ini kan bakal nanti si produsen bakal bayar pajak, berarti kan keuntungan dia itu bakal berkurang. Si konsumen surplus juga bakal bayar pajak, keuntungannya juga bakal berkurang. Nah itu tapi itu menjadi milik pemerintah melalui teks tadi, gitu. Dan selanjutnya adalah quick hint, that weight loss adalah segitiga menuju harga keseimbangan dan tumbuh dari situ. Itu adalah quick hint-nya. Terus ada yang social welfare, yaitu tingkat kemakmuran masyarakat, ditentukan baik oleh seberapa banyak produksi dan bagaimana itu didistribusikan. Jadi ya kalau social welfare itu kan misalnya dia diproduksi ada, tapi distribusi ke masyarakat nggak ada, itu kan nggak bagus gitu. Jadi kayak misalnya dia memendam, misalnya kayak misalnya kalau ini kan banyak kayak ya permasalahan gitu ya, itu kan kalau nggak didistribusikan dengan baik, seandainya misalnya ada mafia tertentu ataupun yang hal-hal yang pendistribusian yang bermasalah, itu nggak akan meningkatkan social welfare-nya, gitu. Baru selanjutnya adalah teori fundamental kedua adalah masyarakat dapat mencapai output yang efisien di antara individu dengan restribusi sumber daya yang pantas dan membiarkan untuk memperdagangkan. Jadi nggak boleh terpusat gitu ya, nggak boleh terpusat di satu tempat. Jadi kayak sumber daya itu harus didistribusikan tuh secara merata. Gitu. Baru ada yang namanya equity efficiency trade-off. Itu pilihan masyarakat harus di antara ekonomi dan didistribusikan di antara individu-individu. Mungkin itu nanti bakal kita lebih bahaskan lagi. Baru selanjutnya ini social welfare function atau SWF adalah fungsi yang mengkombinasi fungsi utilitas dari semua individu ke dalam seluruh fungsi utilitas sosial. Kalau fungsi kesejahteraan sosial itu kan berarti ada dua jenis nih, ada yang utilitarian dan ada Rawlsian. Kalau yang utilitarian itu memaksimalkan penjumlahan dari utilitas individu, sedangkan kalau yang Rawlsian itu dari anggota masyarakat yang paling rendah, gitu. Baru ada yang namanya memilih kriteria ekuitas, itu commodity egalitarianism dan equality of opportunity. Sedang kalau untuk commodity egalitarianism, dia itu lebih ke distribusinya. Jadi kalau di sini tuh masyarakat seharusnya memastikan individu mendapatkan kebutuhan dasarnya, tetapi untuk di atas titik distribusi pendapatan adalah tidak relevan. Jadi memikirkan kebutuhan itu ya harus dipenuhi. Sedangkan kalau equality of opportunity itu prinsip bahwa masyarakat seharusnya memastikan semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk sukses, tetapi tidak fokus pada outcome dari pilihan individu. Jadi lebih kayak distribusinya. Kalau yang komoditi ini tuh lebih apa ya, mendapatkan kebutuhannya, kalau ini tuh equality itu mendapatkan kesempatannya. Jadi kadang kan kalau yang kita berdasarkan distribusi tadi itu kan ada misalnya di A itu yang terlalu difokuskan, sedangkan si B itu nggak memiliki kesempatan gitu kan. Nah itu lebih condong ke situ yang di equality of opportunity. Commodity egalitarianism ini tuh lebih kayak sudah mendapatkan kebutuhan dasarnya atau belum, gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Contoh misalnya adalah kayak di TNF tadi efisiensi. Sebenarnya kan kalau kita di efisiensi tadi yang TNF itu sebenarnya kan konsepnya itu dia memberikan bantuan gitu ya. Meskipun dia tidak bekerja. Nah, sebenarnya secara sosial, secara kesejahteraan dia meningkatkan, tetapi efisiensinya tidak. Karena ya apa ya namanya, nggak efisien karena dia nggak bekerja. Jadi kayak artinya dia itu makan apa ya, gaji buta istilahnya seperti itu. Tapi ya seperti itu contohnya gitu. Jadi dia mendapatkan bantuan tetapi dia tidak bekerja, itu kan suatu hal yang nggak efisien. Tapi dia dari mendapatkan bantuan itu kan menjadi sejahtera gitu. Secara social welfare-nya sih nggak gitu ya. Baru kenaikan manfaat TNFF mengurangi efisiensi, apakah hal ini baik? Nah, di sini akan dijawab pemerintah memiliki program seperti TNF karena penduduknya peduli tidak hanya karena efisiensi tetapi juga karena ekuitas. Nah, ketika manfaat TNF berkurang mungkin akan menaikkan social welfare-nya. Kebutuhan ini tidak menaikkan social welfare. Jadi dia apa ya, di sini kok bilang kan
ketika manfaat TNF berkurang mungkin akan jadi ketika apa namanya, TNF-nya dikurangi ataupun kayak bilang subsidinya dikurangin, orang-orang itu kan kayak bantuannya dikurangi, bakal lebih bekerja sehingga akan mencapai efisiensi. Tapi kebutuhan ini tidak menaikkan social welfare-nya. Jadi kayak ya tetap tidak menaikkan sosial apa ya, kesejahteraannya karena dia sudah bekerja sendiri gitu. Jadi kayak ya kepuasan ataupun kesejahteraannya tetap gitu, tapi efisiensinya yang makin tinggi. Nah, seperti itu. Dan ini yang terakhir, bab ini menunjukkan baik kelebihan dan keunggulan perangkat ekonomi. Penggunaan perangkat teori untuk menjawab pertanyaan yang rumit seperti bagaimana manfaat TNF mempengaruhi pasokan tenaga kerja, orang tua tunggal, dan berimplikasi dari respon untuk kesejahteraan sosial. Di sisi lain, mungkin tidak secara tepat mengukur potensi perubahan yang terjadi dalam menanggapi perubahan manfaat TNF. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada kurang dan kesalahan mohon maaf. Oke, terima kasih teman-teman.